Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 6 akan membahas tema teknik persiapan lahan dan penanaman bibit tanaman hutan yaitu sengon Paraserianthes falcataria dengan anggota saya sendiri, Yuni Septiari Harja Tanjung, Ayumelda Makfira, Fitri Marwatul Iza, Jelita Borus Miring, dan Melinda Borus Miring. Kami akan membahas 8 topik pembahasan, yaitu penyiapan lahan, pembuatan arah larikan, pembuatan lubang tanam, penanaman bibit, penyiangan, pendangiran, pemupukan, serta pengendalian hama dan gulma pada tanaman sengon. Seperti yang kita tahu, sengon memiliki nama latin Paraserianthes falcataria yang merupakan tanaman pohon hutan yang sering dikembangkan dengan penerapan sistem agroforestry. Paraserianthes falcataria ini memiliki sifat yang menguntungkan karena memiliki nilai yang komersial dan tidak banyak menuntut persyaratan untuk tempat tumbuh. Sengon ini juga banyak dimanfaatkan, di antaranya yaitu sebagai konstruksi ringan, furniture, dan sebagainya. Sengon ini juga dibandingkan dengan sifat pohon lainnya. Kayu sengon memiliki sifat fisik yang unggul untuk industri kertas. Untuk topik selanjutnya akan saya serahkan kepada Saudari Jelita Borus Miring. Kepada Saudari saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyiapan lahan. Penyiapan lahan merupakan kegiatan untuk mengondisikan atau menyesuaikan lahan agar menjadi lebih cocok dan lebih sesuai untuk pertumbuhan tanaman sengon. Nextnya, adapun tujuan dari penyiapan lahan ini ialah untuk menjadikan lahan usaha tani menjadi lahan yang lebih kondusif untuk budidaya tanaman. Yang kedua, menentukan produktivitas tanaman sengon dalam jangka waktu yang lebih panjang. Ketiga, sebelum penanaman lahan, dibersihkan dari gulma dan menentukan jarak tanam berdasarkan tujuan penanaman. Dan kondisi kesuburan tanah dapat digunakan jarak tanam yang rapat, misalnya 2 meter dikali 2 meter, ataupun 3 dikali 2 meter, dan 3 dikali 3 meter. Selanjutnya, pembuatan arah larikan. Pembuatan jalur tanaman atau arah larikan dilakukan melalui pembersihan jalur tanaman, mengikuti patok arah larikan, dan dilakukan dengan membersihkan jalur tanaman semak belukar, gulma, dan rerumputan. Untuk produksi kayu bulat premium, pohon sengon kadang juga ditanam dalam larikan selebar 10 meter, dengan jarak antar pohon dalam larikan 1 meter. Sekian yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Fitri Marwatul Iza. Kepada Saudari saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan lubang tanaman. Yang dimana dengan ketentuan lubang tanaman dibuat pada setiap ajar tanaman. Yang kedua, ukuran lubang tanaman minimum adalah 30 cm dikali 30 cm dikali 30 cm untuk lahan yang subur dan gembur. Selanjutnya, untuk tanah yang terdegradasi dengan tekstur padat atau berkadar liat tinggi, maka perlu dibuat lubang tanam yang lebih besar sampai 60 cm dikali 60 cm dikali 60 cm. Lubang tanam ideal dibuat 2 minggu sebelum penanaman dilakukan. Tanah galian dicampur dengan kompas atau pupuk kandang. Pemilihan pupuk kandang harus dilakukan secara seksama. Pada penanaman bibit, sengon sebaiknya dilakukan pada awal musim hujan, yang dimana tanah harus dibersihkan dari gulma yang dapat menghambat pertumbuhan dan kelangsungan hidup bibit tanaman dengan jarak tanam yaitu 2 kali 2 meter atau 6 kali 6 meter. Adapun hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan menanam adalah yang pertama, kantong plastik sedikit diremas agar media menjadi padat dan polybag menjadi longgar. Yang kedua, bibit kemudian ditarik dari kantong, dan apabila ternyata masih sulit, maka kantong plastik harus dirobek dan diusahakan agar media tetap kompak. Yang ketiga, setelah bibit diletakkan, lubang ini ditutup kemudian
kemudian dipadatkan dengan tangan. Yang keempat, kantong plastik kemudian diikat di ujung ajir sebagai tanda bahwa kantong telah dilepas dan bibit telah ditanam. Yang terakhir, penanaman harus memperhatikan kondisi cuaca. Penanaman dilakukan pada pagi hari dan dilanjutkan pada sore hari. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk topik selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Ayu Melda Makfira. Kepada Saudari, saya persilakan. Baik, selanjutnya ialah penyiangan. Nah, penyiangan tanaman sengon harus dibebaskan dulu dari gulma, paling tidak selama 2 tahun pertama. Penyiangan ini harus dilakukan secara rutin pada 2 bulan pertama. Setelah itu, secara periodik 3 bulan sekali dilakukan, jadi harus rutin. Selama 1 tahun pertama, pohon harus dibersihkan dari alang-alang, paling tidak 2 meter di sekitar pohon. Selanjutnya, penyiangan dilakukan untuk memastikan bahwa pohon bebas dari gulma liar. Selanjutnya ialah pendangiran. Pendangiran sendiri adalah kegiatan menggemburkan tanah dengan tangan atau alat sederhana untuk menggemburkan tanah dan memperbaiki aerasi tanah dan membersihkan gulma sehingga kompetensi tanaman dan gulma dapat diminimalisir. Cara pendangiran bagaimana? Caranya dapat dilakukan dengan cara menggemburkan lahan bendungan di sekitar tumbuh tanaman, gunakan alat pendangiran yang dapat berupa cangkul kecil, pencong atau lainnya. Nah, cangkul kecil-kecil lahan bedeng tersebut hingga tanah gempur, hindari mencangkul terlalu dalam dan berdekatan dengan akar tanaman. Lakukan pendangiran secara hati-hati dan terampil. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Selanjutnya yaitu pemupukan. Pemupukan harus dilakukan pada area penanaman yang kurang unsur hara dan untuk menentukan jenis pemupukan yang tepat sebaiknya dilakukan analisis tanah. Sengon umur 4 bulan perlu diberi pupuk urea, ZA, TSP, dan KCL berturut-turut sebanyak 40, 80, 120, 160 kg per hektar. Pemberian pupuk tersebut akan meningkatkan kualitas dan kuantitas akar sengon, di mana akar meningkatkan pula jumlah bintil akar sengon yang berfungsi untuk mengambil unsur nitrogen dari udara. Pemupukan dilakukan di sekeliling tanaman dengan radius 15 cm, dibuat cekungan untuk tempat pupuk kemudian ditutup kembali. Pemupukan diulang lagi pada awal tahun kedua dengan menggunakan takaran yang sama. Selain pupuk kimia tersebut di atas, pemberian pupuk organik atau kompos yang sudah terdekomposisi dengan dianjurkan terutama untuk memperkokoh tumbuhan. Selanjutnya itu pengendalian hama dan gulma. Ancaman utama hama yang dilaporkan menyerang tanaman sengon di Indonesia adalah penggerek batang atau Sextrocerna festiva, ulat kantong, dan kupu-kupu kuning. Pohon sengon biasanya mulai terserang ketika umur 2-3 tahun dan persentase pohon yang terserang dilaporkan meningkat dengan bertambahnya umur. Metode yang umum dilakukan untuk mengontrol hama X festival adalah dengan memotong atau membuang bagian pohon yang terserang untuk mencegah penyebaran hama di areal hutan tanaman perhutani. Operasi ini biasanya dilakukan bersamaan dengan kegiatan penjarangan dengan membuang pohon-pohon yang terserang. Strategi pengendalian hama terpadu sebagai berikut. Yang pertama, pemeriksaan secara berkala, 3 bulan selama serangan awal terdeteksi dan kulit dari bagian batang yang terinfeksi dikupas untuk membunuh larvanya. Penjarangan setiap tahun untuk mengambil pohon-pohon yang terinfeksi dan melepaskan telur yang bersifat parasit atau Aenegius sp. Sekian pemaparan dari saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada para pemateri yang sudah menyampaikan materi-materi dari topik pembahasan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.